Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan ke-6 tentang pengumpulan data. Yang pertama adalah dalam pembahasan ini tentang validitas dan reliabilitas. A. Validitas. Validitas bisa diartikan sebagai keabsahan atau valid atau tidaknya. Biasanya dikaitkan dengan instrumen atau alat ukur, yang mana alat ukur penelitian dikatakan valid jika alat ukur tersebut dapat mengukur apa yang hendak diukur. Artinya alat ukurnya benar, valid. Misalnya contoh yang paling sederhana, mengukur tinggi badan, maka alat ukurnya harus sesuai dengan pengukuran tinggi badan, bukan menggunakan alat untuk mengukur berat badan, karena nanti berbeda hasilnya. Contohnya seperti itu. Lah, jenis-jenis validitas itu terdiri dari 3 macam. Yang pertama, validitas permukaan, face validity. Jenis yang pertama ini adalah jenis validitas yang hendak diukur itu sederhana, artinya dia sudah jelas. Contohnya misalnya prestasi akademik, IPK. Prestasi akademik itu validitasnya sudah jelas apa saja yang diukur, misalnya nilai-nilai semesteran atau IPK. Jadi dia tidak perlu konsep-konsep yang terlalu abstrak lagi. Beda halnya dengan konsep misalnya kesejahteraan, konsep kesenjangan sosial, itu perlu validitas yang lebih rumit lagi. Yang kedua adalah validitas kriteria. Penggunaan kriteria tertentu. Validitas ini misalnya tentang status ekonomi sosial, yang meliputi pekerjaan, pendidikan. Lah, status ekonomi itu biasanya dibuatlah kriteria-kriteria tertentu. Dalam hal ini kriterianya misalnya pekerjaan. Pekerjaan itu ada kriterianya. Kemudian pendidikan pun juga sama. Tidak sesederhana validitas permukaan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah validitas konstruk. Ini biasanya digunakan saat konsepnya itu lebih abstrak dan lebih rumit dalam ilmu sosial. Alat ukurnya yang berbeda namun hasilnya nanti sama. Jadi misalnya ada alat ukur yang pernah dilakukan oleh orang lain, kemudian kita menggunakan alat ukur baru, berbeda berarti, namun menghasilkan hasil pengukuran yang sama. Itu namanya validitas konstruk. Itulah jenis-jenis validitas. Kemudian menilai validitas alat ukur itu mencari variabel utama dalam penelitian. Kemudian mengamati definisi operasional. Jadi dalam judul atau dalam konteks permasalahan penelitiannya itu variabel utamanya apa? Sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya terkait dengan variabel-variabel dalam penelitian. Barulah kemudian diamati juga definisi operasionalnya. Nanti akan dijelaskan lebih detail. Kemudian yang B adalah reliabilitas. Biasanya pasangannya memang validitas dan reliabilitas. Kalau validitas itu tentang kevalidan, ya. Kalau reliability atau reliabilitas itu berarti kemantapan, keajekan. Jadi suatu pengukuran atau instrumen itu dikatakan reliable jika menghasilkan ukuran yang sama ketika dilakukan saat ini atau besok atau sebulan lagi, itu hasilnya sama, berarti acek, mantap. Itu reliable. Jadi harus valid dan reliable. Ada 3 aspek penting dalam reliabilitas. Yang pertama adalah dapat diandalkan. Jadi instrumennya dapat diandalkan. Yang kedua adalah dapat diramalkan, dan yang ketiga adalah menunjukkan konsistensi atau ketetapan. Maka 3 aspek ini merupakan 3 aspek penting yang harus ada dalam konsep reliabilitas. Sehingga nanti
alat ukurnya itu kemudian bisa dikatakan reliable. Kemudian hubungan validitas dan reliabilitas. Kalau validitas itu mempermasalahkan kesesuaian antara konsep dengan kenyataan empirik. Itu kalau validitas. Sedangkan kalau reliabilitas mempersoalkan kesesuaian beberapa hasil pengukuran pada tingkat empirik. Jadi misalnya ini tadi pengukurannya, kalau reliabilitas antara pengukuran sekarang dengan besok dengan responden yang sama, itu sama atau tidak, jangan-jangan berubah-berubah. Itu hubungan antara validitas dengan reliabilitas. Yang selanjutnya yaitu adalah bagaimana cara menilai reliabilitas alat ukur. Ada 3 metode. Yang pertama adalah metode pengulangan. Jadi metode pengulangan ini alat ukur diberikan kepada responden yang sama tetapi dalam situasi yang berbeda. Itulah metode ulang, cara menilai reliabilitas dari alat ukur. Misalnya ada 10 responden, ditanyakan dengan kuesioner atau mungkin pertanyaan yang sama. Namun besoknya lagi atau sebulan lagi ditanyakan pertanyaan yang sama, menghasilkan jawaban yang hampir sama. Jadi situasinya berbeda, namun instrumen yang ditanyakan itu tetap sama. Itu metode ulang. Yang kedua adalah metode paralel. Nah, biasanya pengukuran dilakukan oleh 2 orang peneliti dengan menggunakan alat ukur yang sama. Itu adalah metode paralel. Atau bisa juga pengukuran dilakukan 1 orang peneliti dengan menggunakan alat ukur yang berbeda. Nah, ini bisa juga dilakukan metode paralel. Jadi instrumennya boleh sama atau alat ukurnya boleh sama, kemudian diuji cobakan atau dilakukan 2 kelompok yang berbeda atau mungkin 2 orang peneliti yang berbeda. Kemudian nanti hasilnya bisa sama, boleh seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah metode belah 2. Dibelah menjadi 2 secara random. Jadi respondennya itu bisa, atau instrumennya ya, bukan respondennya, instrumennya itu dibelah menjadi 2, kemudian bagian atas dan bagian bawah. Bisa juga dengan pengelompokan nomor genap dan nomor ganjil. Itu cara yang ketiga dalam menilai reliabilitas alat ukur. Konsepnya sebenarnya ketiganya ini adalah hampir sama. Selanjutnya adalah yang kedua adalah teknik pengumpulan data penelitian kuantitatif. Nah, ini sudah mulai terspesifik, ada kuantitatif dan ada kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, peneliti mengandalkan pada instrumen penelitian. Nah, ini ciri-ciri penelitian kuantitatif. Dia sangat ketat dengan yang namanya instrumen. Biasanya yang berupa daftar pertanyaan yang tersusun secara sistematis. Nah, misalnya pada macam-macam pendekatan penelitian, misalnya adalah penelitian survei yang A, ini ya, penelitian survei itu mengandalkan jawaban pada responden. Jadi pertanyaannya disusun dulu berdasarkan kerangka teori yang digunakan oleh peneliti, kemudian responden itu menjawab dari hasil survei atau hasil wawancara, atau juga bisa tanya jawab. Kemudian perlu diperhatikan tingkat validitas dan reliabilitas dari instrumen yang ada, atau juga harus valid dan reliable dari pertanyaan yang telah disusun tersebut. Tentu saja nanti berdasarkan teori. Nanti akan dibahas bagaimana cara menyusun pertanyaan dalam sebuah penelitian yang diturunkan dari konsep umumnya serta penurunannya sampai menjadi pertanyaan-pertanyaan yang spesifik, kita sebut sebagai instrumen. Yang pertama yaitu adalah operasional konsep. Nah, ini yang penting.
Operasional konsep merupakan upaya peneliti untuk menjabarkan konsep ke dalam indikator yang sifatnya empirik, sehingga dengan mudah menyusun instrumen penelitian. Jadi konsep itu harus ada indikator yang jelas. Ingat, kategori penelitian itu harus measurable, dapat diukur. Maka untuk dapat diukur kita harus membuat indikator-indikator yang dapat diukur juga. Makanya tujuan indikator itu agar mudah. Oh, ini terpenuhi, ini tidak, ini dilaksanakan, ini tidak dilaksanakan. Nah, tujuannya seperti itu. Sebelum instrumen disebarkan ke lapangan, maka sebaiknya instrumen tersebut diuji cobakan terlebih dahulu. Ada yang mengatakan harus diuji cobakan, atau juga bisa menggunakan pendekatan pendapat ahli, validasi ahli, itu juga boleh. Bagaimana contoh sederhana atau mungkin cara melakukan operasional konsep? Maka ini dia contohnya. Contoh operasionalisasi konsep. Misalnya konsepnya tentang kesejahteraan. Ini abstrak. Kesejahteraan itu dari segi apa? Bagaimana dimensinya? Maka kita perlu merumuskan sehingga nanti ketemu yang namanya indikator-indikator dari kesejahteraan itu sendiri. Maka ini adalah cara menurunkan operasionalisasi konsep dari konsep kesejahteraan. Yang pertama, tabel paling kiri ini konsep kesejahteraan. Kemudian variabelnya berarti adalah tingkat kesejahteraan. Kesejahteraan ini bisa kita buat kategori, misalnya tinggi dan rendah. Kalaupun mau dibuat 3 boleh, tinggi, sedang, dan rendah. Itu cara membuat kategori. Kemudian barulah kita dimensi, bagiannya mana, tinggi rendahnya itu diukur dari apa, maksudnya seperti itu. Nah, tinggi rendahnya itu bisa diukur dari yang pertama tentang pangan atau makanan sehari-hari, tentang sandang dan juga papan. Nah, itu dimensi. Jadi kategori tinggi rendah itu diukurnya dari dimensi ini, dari 3 dimensi. Boleh dikembangkan lebih jauh, boleh. Kemudian dari dimensi ini diturunkanlah indikator. Misalnya pangan ini indikatornya apa? Orang dikatakan sejahtera jika makannya 3 kali sehari. Kalau makannya 1 kali sehari, maka dianggap kurang sejahtera atau mungkin tidak sejahtera. Kemudian pola makannya itu 4 sehat 5 sempurna. Misalnya seperti itu indikator yang dibentuk dari dimensi pangan. Sedangkan dari dimensi sandang itu frekuensi membeli pakaian dalam sebulan atau mungkin dalam setiap 6 bulan. Kemudian dari papan, status kepemilikan rumah, tipe bangunan rumah. Maka indikator-indikator inilah yang penting dalam pembuatan instrumen. Nah, setelah indikator ini terbentuk, barulah kita mudah membuat pertanyaan dari indikator ini. Contohnya indikator yang pertama, kita akan membuat instrumen pertanyaan kepada responden berdasarkan indikator yang pertama. Misalnya kita turunkan, berapa kali Anda dalam mengkonsumsi makanan? Dalam konteks ini dalam sehari. Dalam sehari berapa kali? 1 kali, 2 kali, atau 3 kali. Nah, itu cara menurunkan indikator menjadi sebuah pertanyaan di instrumen penelitian. Kemudian untuk meneliti pola 4 sehat 5 sempurna, maka juga diturunkan lagi. Misalnya lagi, apakah ada menu daging dalam konsumsi utama makanan Anda atau tidak ada. Nah, itu menunjukkan kalau ada menu daging berarti dia dianggap sejahtera. Kalau jarang menggunakan daging dan sebagainya, nanti indikator ini berarti kurang dianggap sejahtera. Sama nanti juga diturunkan dari frekuensi membeli pakaian dalam sebulan, diturunkan menjadi pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk instrumen penelitian. Nah, ini adalah contoh operasionalisasi konsep di mana konsep kesejahteraan yang awalnya abstrak kemudian menjadi lebih terperinci, menjadi indikator sampai dengan menjadi instrumen penelitian. Ini hal penting dalam sebuah penelitian. Jadi pertanyaan atau instrumen penelitian itu tidak dibuat serta-merta
karangan dari peneliti itu sendiri. Bisa juga konsep chatteram itu mengambil referensi dari kajian teori atau mungkin referensi tertentu dari buku tertentu mengenai indikator-indikator yang telah umum digunakan oleh para ahli. Tentu saja banyak contoh yang lainnya, kesejahteraan, kemudian status sosial gitu ya. Dan itu sama cara untuk melakukan operasionalisasi konsep. Jadi seperti itu. Selanjutnya adalah jenis-jenis penelitian survei. Ada 3. Yang pertama adalah responden diminta untuk mengisi kuesioner sendiri tanpa kehadiran peneliti atau pewawancara. Jadi dikirimkan kuesionernya kemudian diisi. Yang kedua adalah telepon interview. Ini menggunakan teknologi, bisa menggunakan telepon atau mungkin sekarang yang lebih up to date menggunakan Google Form atau survei online, itu juga bisa. Atau yang klasik itu adalah face to face interview, langsung berhadapan langsung dengan responden. Wawancara atau peneliti itu berhadapan langsung dengan responden, tanya jawab langsung. Lah, ini tentu ada kelemahan dan kelebihannya. Secara umum kalau yang 2 teratas ini kita tidak bisa mengamati secara langsung bagaimana responden dalam pengisian atau dalam menjawab pertanyaan. Tapi kalau yang ketiga, face to face interview ini kita bisa mengamati bagaimana cara dia menjawab, bahkan kita bisa menelusuri informasinya benar atau tidak, kemudian memberikan catatan-catatan khusus yang mungkin dianggap penting. Lah, itu kelebihan dari face to face interview dibandingkan dengan 2 yang lain. Meskipun semuanya sama-sama boleh dilakukan. Selanjutnya adalah teknik melakukan wawancara. Saya kira ini cukup normatif karena dalam melakukan wawancara itu kualitas data yang baik ditentukan oleh pewawancara. Kalau dalam penelitian kualitatif itu biasanya peneliti itu sangat menentukan kualitas dari data tersebut. Kalau pewawancaranya bagus dalam melakukan wawancara, maka kualitas datanya juga baik. Nah, dengan adanya misalnya kok pewawancara itu meminta bantuan dari temannya atau mungkin koleganya, maka perlu adanya penyamaan persepsi. Misalnya wawancara ada 2 atau 3, perlu adanya persepsi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan dia ajukan. Karena nanti pewawancara itu juga selain mencatat jawaban dari responden, juga mengamati hal-hal yang mungkin dianggap penting. Selanjutnya adalah peran pewawancara. Dalam hal ini harus bisa bekerja sama ya, membangun hubungan baik dengan responden ya. Kalau nggak baik nanti malah nggak mau diwawancara. Ini saya kira normatif saja. Pewawancara harus bisa mengurangi rasa malu, takut, curiga, pokoknya los saja, tidak perlu merasa canggung dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, pewawancara harus mengamati reaksi yang diberikan. Bahkan kalau memang perlu ada istilah mikro ekspresi, kita bisa mengetahui informasinya itu kira-kira benar atau tidak. Itu bisa diamati juga sebenarnya. Kemudian tidak memberikan penilaian benar atau salah terhadap jawaban. Jadi jawaban responden itu cukup dicatat sebagai data. Tidak perlu menjustifikasi ini salah, benar Pak, mohon maaf ini salah jawabannya dan sebagainya. Kecuali kalau memang belum paham terhadap pertanyaan yang akan atau pertanyaan wawancara, baru diperjelas kembali. Kemudian setelah wawancara ada tahapan wawancara. Tahapan yang pertama adalah mewawancari dengan perkenalan. Saya kira ini sudah bisa dimaklumi semua orang. Tanpa perkenalan kita nanti kemudian bingung respondennya. Menunjukkan identitas, kemudian menjelaskan tujuan wawancara. Jadi kalau mahasiswa yang perkenalkan sebagai mahasiswa, tujuannya adalah untuk penelitian tugas akhir. Kemudian selanjutnya mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan topik penelitian. Hindari pertanyaan-pertanyaan yang sensitif kemudian bersifat privasi yang tidak berkaitan dengan variabel penelitian. Jangan sampai membuat
responden itu tersinggung, intinya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya mencatat berbagai informasi yang penting. Jadi buatlah catatan-catatan kecil. Catatan apa saja yang dianggap penting. Contohnya, ketika ditanya pada pertanyaan nomor 9, ternyata bapaknya menerima telepon, kurang konsentrasi, maka beri catatan. Ternyata ini saat ini sedang menerima telepon jadi kurang fokus. Atau mungkin ditanyakan kembali. Jadi catatan-catatan penting apa yang sekiranya penting untuk dibahas nanti juga perlu. Itu sangat penting. Kemudian yang terakhir memberikan probing gitu ya, penyelidikan secara tidak langsung. Jadi mengamati, pengamatannya bagaimana, kira-kira sesuai apa tidak jawabannya ini, tapi tidak perlu disampaikan gitu ya. Jadi ada unsur hampir menyelidiki tapi bukan menyelidiki, memberikan pancingan-pancingan pertanyaan yang kemudian memperjelas informasi yang diinginkan. Nah, itulah tahapan-tahapan wawancara. Baru setelah itu, setelah data terkumpul informasinya, barulah nanti pada tahap pengolahan data. Kemudian kalau B, kalau tadi A penelitian survei, B ini adalah penelitian eksperimental. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, pendekatan penelitian eksperimen itu adalah memanipulasi kondisi dengan memberikan treatment pada salah satu kelompok, sedangkan kelompok yang satunya tetap dibiarkan apa adanya. Maka ada beberapa konsep yang perlu diketahui dalam penelitian instrumental atau eksperimen. Yang pertama, subjek peneliti. Kemudian yang kedua adalah random assessment, membagi subjek ke dalam dua kelompok. Karena nanti membandingkan, maka harus dibagi ke dalam dua kelompok. Ada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Yang kelompok eksperimen itu diberikan treatment, kemudian yang kelompok kontrol itu dibiarkan apa adanya. Kemudian ada istilah treatment, perlakuan ya, manipulasi kondisi, kemudian respon, variabel terikat, variabel Y atau variabel dependent. Kemudian ada istilah pretest, itu adalah pengukuran kemampuan awal. Biasanya digunakan untuk mengukur sebelum dilakukan treatment. Kemudian post test itu adalah pengukuran setelah dilakukan treatment. Kemudian yang H adalah kelompok eksperimen dan kelompok pembanding. Saya lebih senang mengatakan ada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen ini yang dilakukan treatment atau manipulasi kondisi, sedangkan kelompok pembanding atau kontrol ini yang dibiarkan. Kemudian hasilnya dibandingkan. Kira-kira yang diberikan treatment dengan yang tidak diberikan treatment bagaimana? Kalau contohnya misalnya dalam pengembangan sumber daya manusia di perusahaan tertentu atau instansi tertentu, misalnya bagaimana dengan karyawan yang telah dibekali dengan pelatihan dan sebagainya, atau dibekali kemampuan khusus dengan yang belum dibekali. Itu dua kelompok yang bisa dilakukan atau diangkat menjadi sebuah penelitian. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penelitian eksperimen, meskipun pada bab sebelumnya di sini saya tekankan lagi, membagi subjek ke dalam dua kelompok ini jelas karena eksperimen itu perbandingan dua atau lebih kelompok yang berbeda, menjadi kelompok eksperimen dan kelompok kontrol atau pembanding. Kepada kelompok eksperimen diberikan treatment atau perlakuan khusus atau kondisi manipulasi, sedangkan kelompok pembanding tidak perlu diberikan treatment. Kemudian keduanya dibandingkan. Kemudian yang terakhir adalah dilakukan pengujian atau observasi terhadap kedua kelompok. Kemudian bandingkan hasilnya. Ini sangat luas sekali eksperimen. Misalnya pengembangan pupuk dalam dunia pertanian, misalnya. Dalam dunia pendidikan, pengembangan model pembelajaran, pengembangan media pembelajaran gitu ya. Dalam dunia manajemen misalnya pengembangan sumber daya manusia, atau mungkin dalam dunia digital marketing misalnya adalah strategi-strategi khusus yang dibandingkan dengan tanpa adanya promosi-promosi khusus juga. Itu bisa juga diangkat menjadi penelitian eksperimental. Kemudian yang selanjutnya adalah C, penelitian analisis isi. Nah, biasanya pengumpulan datanya ini kalau analisis isi itu berbentuk teks, gambar, ide, pesan, arti dan lain sebagainya.
dia hubungannya dengan objek-objek yang mati, yang tidak ada reaksi dengan objek penelitian. Contohnya apa? Surat kabar, majalah, gitu ya. Jadi yang pengumpulan datanya itu tidak ada reaksi. Contohnya begitu, teks, gambar. Misalnya kita ingin meneliti tentang Presiden Jokowi, dari surat kabar A bagaimana, dari surat kabar B bagaimana. Maka pengumpulan datanya itu berdasarkan surat kabar tersebut. Kira-kira surat kabar A itu mendeskripsikan Jokowi seperti apa dari tahun ke tahun. Lebih banyak mengkritik atau lebih banyak mendukung atau pro. Sedangkan surat kabar B misalnya bagaimana? Dia mendukung atau lebih banyak kontranya atau lebih ke arah oposisi. Misalnya seperti itu, hanya contoh. Itu adalah penelitian analisis isi. Jadi tidak ada proses interaksi antara responden dengan pewawancara karena tidak ada wawancara dalam penelitian analisis. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu adalah teknik pengumpulan data penelitian kualitatif. Kalau yang kedua tadi pengumpulan data kuantitatif, sekarang pengumpulan data kualitatif. Kita tahu penelitian kualitatif biasanya bersifat fleksibel. Jadi bisa jadi data itu dikumpulkan di awal, baru dilakukan penyusunan proposal, penyusunan skenario penelitian, barulah mengambil data kembali. Beda dengan penelitian kuantitatif, di mana rancangan desainnya harus jelas terlebih dahulu, instrumennya harus jelas terlebih dahulu, baru pengumpulan data. Penelitian kualitatif harus berangkat ke lapangan dengan kepala kosong. Jadi peneliti itu benar-benar menjadi instrumen utama dalam penelitian. Itu kaitannya dengan penelitian kualitatif. Tahapannya, yang pertama tentu melakukan persiapan. Persiapan apa saja? Catatan yang paling penting adalah defokusi, memperhatikan situasi masyarakat dan settingannya. Jadi perhatikan sebelum wawancara terjun lapangan itu bagaimana situasi masyarakatnya, sentimen atau tidak, kira-kira ada hal-hal khusus yang perlu diperhatikan atau tidak. Kemudian yang kedua adalah persiapan mental. Jadi jangan sampai pemalu kemudian nggak jadi penelitian. Kemudian yang kedua selain itu memilih site. Site itu adalah konteks tempat terjadinya suatu fenomena atau aktivitas. Itu site namanya. Jadi setnya kira-kira yang pas seperti apa. Ini disesuaikan juga dengan peneliti. Set ini biasanya memiliki banyak hubungan sosial, keagamaan, aktivitas, kefanatikan, latar belakang, semuanya macam-macam. Maka pemilihan set ini juga penting dan disesuaikan dengan peneliti. Makanya perlu analisis yang lebih dalam menentukan set. Kemudian menentukan strategi agar bisa masuk dalam set. Untuk dapat diterima di masyarakat itu kita perlu strategi-strategi khusus gitu. Jadi misalnya kita negosiasi dengan pemerintah setempat, dengan kepala desa, misalnya terjun ke masyarakat. Kemudian secara administrasi surat-suratnya sudah lengkap apa belum. Kemudian komunikasinya seperti apa. Jangan membahas hal-hal yang mungkin dianggap sensitif, terutama dalam konteks atau dalam masa-masa kampanye atau politik. Kemudian yang paling penting lagi, peneliti secara terbuka membuka identitasnya jika memang diperlukan, agar tidak dicurigai hal-hal yang kurang baik, istilahnya seperti itu. Maka perlu melakukan studi pendahuluan dulu terhadap set atau daerah yang ingin kita survei. Kemudian setelah itu kalau sudah melakukan strategi, barulah kita bisa mendapatkan akses. Jadi peneliti sendiri dapat melakukan pengambilan data secara langsung. Izin yang dimiliki peneliti juga ada. Kemudian tentukan juga seberapa lama dalam pengambilan data tersebut. Misalnya contohnya kalau dalam masa-masa corona atau covid gitu ya, maka kita harus tahu diri seberapa lama untuk bersentuhan langsung dengan masyarakat, karena masa-masa tersebut masa-masa yang riskan dan sensitif, maka harus tentukan seberapa lama.
Kemudian yang selanjutnya adalah membangun rapport, menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat, baik sebelum, saat pengambilan data maupun setelah pengambilan data. Karena dalam penelitian kualitatif, kita bisa jadi sekarang mengumpulkan data, setelah dilakukan analisis, kita bisa melakukan pengambilan data lagi. Maka hubungannya harus baik, barangkali nanti kita masih kembali lagi dan dalam melakukan pengambilan data. Kemudian kepercayaan, kemudian empati, semuanya harus juga attitude di masyarakat itu perlu dijaga juga. Kemudian timing, waktunya, bahkan kalau bisa memang nanti menjalin hubungan yang baik untuk seterusnya dengan masyarakat yang dijadikan penelitian, misalnya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah mengumpulkan data. Dalam proses pengumpulan data ini, sekali lagi membuat catatan hasil pengamatan jika memang observasi, membuat catatan terhadap hasil wawancara, jawaban-jawabannya apa, kemudian kondisi-kondisi khusus boleh dijadikan catatan kecil. Kemudian ada dokumentasi gambar, bahkan kalau perlu video untuk dianalisis kembali dalam wawancara tersebut. Kemudian merekam suara boleh juga untuk memperjelas analisisnya nanti. Barangkali dalam proses perekaman itu ada informasi yang perlu didengarkan kembali. Nah, itu adalah semua tahapan-tahapan dalam pengumpulan data kualitatif. Kemudian terkait dengan catatan tadi, sedikit tambahan di sini ada macam-macam bentuk catatan lapangan yang dibuat oleh peneliti. Ada catatan ringkas, kemudian ada pengamatan langsung, interpretasi peneliti, kemudian ada catatan analitis dan catatan pribadi. Jadi tergantung peneliti itu sendiri. Tapi kalau catatan pribadi sebaiknya juga diberi keterangan kalau ini catatan pribadi, sehingga nanti lebih mudah dalam pengolahan data. Syukur-syukur memang tadi ada dokumentasi yang jelas berupa video dan juga rekaman suara, sehingga nanti proses analisisnya itu lebih tajam dan lebih valid dalam menganalisis jawaban-jawaban dari para responden. Saya kira itu cukup sekian. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.